Assalamualaikum Pak Win. Waalaikumsalam. Oh Putri ya, gitu ya. Iya. Ini hasilnya anak-anak kelas 4 Pak Win. Iya, ini hasil dari P5 kelas 4 Itu ya. dengan tema Sampahku Kekayaanku. Sampahku Kekayaan. Iya. Keren ini Pak Win. Bagus ya. Bagus. Kelas 4 lo ya, kelas 4 lo itu. Dari kelas 4 Iya. Berarti mereka sudah kreatif ya Pak Win Iya. ya, untuk memadukan warna. Nggih. Berarti ini nanti yang akan ditampilkan di unjuk gelar itu nanti kah? Oh gitu. Iya, ini nanti sebagai wujud tanggung jawab dari pihak sekolah pelaksanaan P5 nanti kita tampilkan di unjuk gelar itu Putri Yas. Itu ya. Jadi kalau secara pribadinya Pak Win nih, Iya. unjuk gelar itu sebenarnya apa sih Pak Win kalau dikaitkan dengan gitu ya. pembelajaran Paradigma baru. itu ya? Jadi saya kira unjuk gelar itu adalah penyajian karya Ya. hasil pembelajaran berbasis proyek kepada publik, minimal kan masyarakat Betari. Di situ ada orang tua, komite maupun peserta didik yang lainnya. Dan jika dikaitkan dengan pembelajaran paradigma baru, ini adalah sebuah progres pembelajaran untuk menguatkan kompetensi dan kemampuan anak dalam pembentukan karakter, yang nanti goalnya atau ujungnya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi itu loh Putri Yas. Iya. Iya, ada beriman bertakwa, berakhlakul karimah, Ada bernalar kritis. iya, berkebinekaan global, Kemudian ada gotong royong. iya, mandiri kreatif, kan itu. Berarti kalau membicarakan tentang kreatif itu juga ininya proses pembelajaran paradigma barunya anak-anak ya Pak Win? Iya, ini hasil dari pembelajaran berbasis proyek gitu Putri Yas. Iya. Kalau anak-anak kelas 4 ini perubahan sikapnya sudah luar biasa ya, mereka kreatifnya ini ya Iya. Pak Win ya. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa pembelajaran berbasis proyek itu, produk itu hanya efek dari sebuah proses. Nah, gitu. Sehingga yang kita utamakan adalah proses untuk mewujudkan produk, gitu. Jadi nanti dalam penilaiannya ya kita fokuskan di dalam prosesnya. Iya, produknya anak-anak itu ada perubahan sikap dan perilaku untuk yang lebih baik. Berarti Gitu. dalam unjuk gelar nanti itu manfaat yang terpenting bagi anak-anak sendiri apa? Ada perubahan sikap, perubahan sikap. perilaku, otomatis tercermin dalam nilai-nilai Pancasila. Iya. Untuk orang tuanya, kira-kira ada enggak Pak Win ketika pembelajaran P5 itu kita laksanakan saat ini itu? Untuk manfaat dari orang tua, Manfaatnya untuk orang tua nanti Iya. dari prosesnya ini bagaimana? manfaat untuk orang tua saya kira, jadi orang tua nanti lebih tahu secara mendalam tentang potensi, bakat, ataupun minat putra-putrinya yang mungkin selama ini belum diketahui atau belum terbaca oleh mereka. Oh ternyata Anakku bakat iya ini ya, gitu, ini ya, iya gitu ya. nanti arahnya ke situ. Terbaca di adanya P5, P5 ya. ini. Berarti Ya. yang di pojok hasil-hasil anak tadi digelarkan di unjuk gelar. Iya. Setelah pembelajaran P5 mereka selama 18 minggu ya, Iya, Pak Win? iya, Putri Yas. 18 minggu Iya. itu terjalani, Iya. maka goalnya itu mereka unjuk gelar apa sih yang mereka peroleh selama ini dalam Iya. P5 P5 itu, Nah, ya. Kemudian intinya sendiri. Terus Pak Win, yang hasilnya anak-anak tadi itu berarti akan akan ditampilkan. Iya, iya. Terlihatkan dalam unjuk Unjuk gelar, ya. ya. 18 minggu berarti mereka sudah selesai menjalani proses pembelajaran P5, P5 itu ya. iya. Berarti untuk itu pelaksanaan unjuk gelarnya tanggal berapa ya? Ya, kita rencanakan nanti pelaksanaan unjuk gelar tanggal 17 Desember, hari Sabtu. Tuh. 17 Iya. Desember hari Sabtu. Iya. Berarti ketika hari Sabtu itu dilaksanakan tentunya wali murid ikut serta untuk hadir ya. Iya, nanti yang kita undang itu ada wali murid yang kita hadirkan, ada dari pihak Dinas Pendidikan, Korwil, pihak kelurahan, komite sekolah, dan yang jelas nanti juga ada peserta didik yang lainnya ikut melihat atau menonton hasil P5-nya.
P5. Dengar-dengar juga akan mengundang dari Bapak Kepala Desa juga ya. Iya, nanti pihak kelurahan kita hadirkan. Kemudian perwakilan kepala sekolah. Iya, nanti ada kepala sekolah. Nanti rencananya kita undang itu perwakilan kepala sekolah dari SD sekitar ada 3 kepala sekolah. Ya. Dan tidak lupa ada 2 kepala sekolah penggerak di Kecamatan Jombang yang kita hadirkan. Oh begitu. Iya. Berarti SD Kepanjen. Panjen 2, iya. SD Mojongape 3. Mojongape 3. Iya. Ini kayaknya unjuk gelar yang kita adakan ini begitu meriah ya Pak. Oh iya, iya nanti. Karena kalau tidak salah di sekolah kita ini kan kegiatan ekstra itu kan begitu banyak Iya, iya. dan tidak mungkin dong mereka tidak kita tampilkan karena ketika mereka mengikuti kegiatan ekstra proses pembelajaran itu secara tidak langsung mereka peroleh. Jadi P5 itu secara tidak langsung juga mereka peroleh ya. Iya, jadi kegiatan P5 itu sebenarnya juga include di dalam kegiatan yang lainnya, gitu. Dalam unjuk gelar nanti kegiatan ekstra ada tari, karawitan, teater, musik, ada banjari, kemudian telawat MTQ juga nanti kita tampilkan semua, termasuk pertunjukan kelas 1 sampai kelas 6 sebagai wujud tanggung jawab pihak sekolah dalam melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Tuh. Nah, nanti diharapkan mungkin ada masukan, kritikan, saran dan tindak lanjut dari berbagai pihak tadi untuk perbaikan kedepannya agar pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek ini berjalan dengan lebih maksimal lah, lebih optimal. Lebih optimal gitu. Ya. Dari perwakilan anak-anak unjuk karya 1 sampai kelas 6. Jadi tidak hanya dari kelas 1 dan 4 yang melaksanakan Kemudian hasil karyanya kelas 1 berarti yang ditampilkan ini tidak hanya dari kelas 1 dan kelas 4 saja Pak yang melaksanakan kumur saja tetapi kelas 2, 3, 5 dan 6 juga ikut serta menampilkan karya mereka. Unjuk gelar itu itu kayaknya besar sekali ini nanti. Jadi gini, dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran berbasis proyek itu kita wadahi dalam kegiatan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jika di dalam kurikulum 2013 bunyinya hanya pembelajaran berbasis proyek, tapi intinya sama untuk menguatkan karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Betul. Cuma sekarang lebih dikerucutkan seperti itu ya. Ada jam tersendiri itu. Jam tersendiri. Nah, karena kayaknya unjuk gelar itu begitu, Pak Win sebagai ketua panitia penyelenggaraan unjuk gelar ini, apa sih Pak Win yang sudah Pak Win persiapkan bersama teman-teman tim panitia? Gitu ya. Yang jelas susunan panitia sudah dibentuk beserta divisi-divisi tugas-tugasnya. Kemudian kita juga kemarin sudah rapat koordinasi yang pertama, menghasilkan beberapa keputusan yang nanti akan kita optimalkan lagi di dalam rapat koordinasi pada tanggal 10. Untuk hasil P5 dari kelas 1 dan kelas 4 beserta kelas yang lainnya, saya kira sudah siap sampai 80%. Sampai 80%. Iya, saya yakin itu. Yakin. 80% yakin. Karena hasil anak-anak bisa itu sudah beberapa yang diselesaikan. Kemudian anak-anak yang dari ekstra itu saya lihat juga latihan setiap hari, setiap sore kecuali ketika hari ini masih ujian itu jadi berhenti. Berarti memang betul-betul totalitas. Totalitas untuk kegiatan unjuk gelar ini Saya berharap Pak Win, karena panjenengan dan timnya yang sangat luar biasa untuk mempersiapkan ini, maka harapan saya unjuk gelar di SD Petari ini nantinya dapat meningkatkan kompetensi dan karakter siswa sesuai dengan P3 yang tadi Pak Win. Kemudian juga nanti saya berharap itu semuanya akan membangun ekosistem pendidikan dan akan terjadi bersinergi dan kolaborasi antara guru, para murid, kemudian dinas terkait
terkait tentunya Dinas Pendidikan. Iya, iya betul. Itu harapan dari saya Pak Win, atas terselenggaranya unjuk gelar ini nanti. Nah, kalau Pak Win sendiri harapannya apa untuk penyelenggaraan unjuk gelar ini? Iya, selain yang disebutkan Bu Trias tadi, saya juga berharap ini sebagai wahana memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menampilkan karyanya. Itu sehingga ketika karya itu ditampilkan, dia akan membangun jiwa, mungkin efek ya, jiwa kewirausahaan mungkin ke depan, ini bisa berefek kepada kewirausahaan. Tuh, ya. Untuk yang dari orang tua, seperti yang saya sebutkan tadi, saya berharap nanti ada semacam evaluasi juga dari wali murid bahwa pembelajaran berbasis proyek ini untuk tema-tema ke depan bisa dikembangkan ke arah yang lebih baik. Ini kan pertama kali. Betul. Iya, kita melaksanakan unjuk gelar. Betul. Pertama kalinya kita melaksanakan Gumer untuk kelas 1 dan kelas 4. Tapi memang perlu digarisbawahi ya bahwa nanti unjuk gelar itu yang penting itu adalah prosesnya, bukan produknya ya. Sehingga nanti yang perlu kita nilai itu adalah proses sampai produk itu jadi gitu. Itu iya. Berarti nanti kalau misalkan Pak Win tadi mengatakan prosesnya ya Pak, iya. Berarti dalam unjuk gelar itu yang dipamerkan kan tidak harus berupa produk, yang dari anak-anak buat itu ya. Berarti bisa juga dari foto ketika proses mereka melakukan hal tersebut. Iya, jadi P5 ini memang sementara ini banyak berpandangan bahwa fokusnya adalah produk, padahal sebenarnya lebih utama itu adalah ada perubahan perilaku anak. Tuh, misalnya anak itu kalau berangkat sekolah tidak sarapan, itu lo bisa kita angkat untuk kegiatan P5. Perubahannya iya, nanti kita evaluasi, di situ ada instrumen-instrumennya. Ada perubahan sikap sekarang setelah kegiatan P5 kalau berangkat sekolah sarapan terlebih dahulu. Gitu ya. Iya. Karena semuanya tapi itu secara tidak langsung juga membutuhkan proses yang lama. Jadi tidak instan gitu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana? Pertanyaannya begini. Kalau perubahan sikap bisa nggak ditampilkan? Ya tetap bisa saja. Nanti kan kita sajikan instrumennya, foto-fotonya gitu setelah P5 itu selesai. Jadi gitu, Bu Trias. Tujuan utamanya P5 itu bukan produk ya. Iya, bukan produk. Intinya adalah perubahan perilaku. Dan adanya unjuk gelar itu juga bukan berarti harus terjadi jual beli di situ. Oh, tidak. Itu hanya efek ya. Misalnya ditampilkan tadi keset itu ada yang tertarik ingin mengganti dengan nominal tertentu, ya monggo, ya silakan. Memang kita ajarkan kepada peserta didik itu kita itu hanya fokus berkarya. Lah soal laku atau itu kan efek dari karya kita, gitu ya. Nah ini Pak, yang menjadi rasa penasaran saya ketika unjuk gelar itu kan berarti ada beberapa stand ya, ada beberapa stand. Stand ini apakah berdasarkan tingkatan kelas atau nanti 1A sendiri, 1B sendiri atau bagaimana? Iya, berdasarkan hasil rapat koordinasi kemarin hanya kelas 1, kelas 2, 3 sampai 6. Tidak ada istilah API. Apakah anak-anak juga dilibatkan? Ya nanti anak-anak kita seleksi, nanti mungkin anak-anak tertentu bisa untuk menjaga stand, bisa juga sebagai pemandu yang menjelaskan kepada karena juga termasuk prosesnya ini ya. Jadi mengajarkan anak-anak untuk percaya diri, kemudian bernalar mandiri, untuk proyeknya bagaimana teman-temannya jaga stand itu tadi sehingga 6 dimensi itu diharapkan masuk semua. Diharapkan masuk betul itu Pak Win. Jadi luar biasa nanti unjuk gelar yang insya Allah akan diadakan tanggal 17 Desember hari Sabtu. Dimulai pukul berapa Pak? Ya insya Allah nanti acara intinya kita mulai pukul 8 mungkin sampai jam 11 atau 12 ini sudah bisa kita akhiri. Gitu. Kalau misalkan Pak Win, setelah kita melakukan bincang-bincang hari ini, kemudian ada teman-teman yang lainnya di luar keluarga besar SD Bedari, boleh tidak untuk berkunjung? Sementara hasil rapat koordinasi kemarin yang kita undang adalah wali murid sebanyak 325, ada dari Dinas Pendidikan, Korwil, Kelurahan, Kepala Sekolah Sekitar, Kepala Sekolah Penggerak, Komite Sekolah. Saya kira mungkin untuk sampai unjuk gelar ini
kita belum bisa untuk belum masyarakat bisa. umum. Gitu. Karena kita terkendala dengan apa ya, space ya, ruangan ya. Tapi tetap kita evaluasi untuk kedepannya, kalau memang nanti memungkinkan untuk dihadiri masyarakat umum, ya silakan. Gitu ya. Ini kan masih pertama Bu Trias. Ya, nanti kan banyak evaluasi yang perlu kita perbaiki. Tapi nantinya kan untuk acara unjuk gelar itu kan disiarkan ya secara langsung live ya. Itu ya mungkin teman-teman yang lainnya kalau ingin melihat bisa secara live streaming itu ya kegiatan unjuk gelar kita nantinya. Jangan lupa nanti tanggal 17 Desember tahun 2022 SD Jembatan 3 pertama kalinya mengadakan kegiatan unjuk gelar dengan tema Aku dan Pasar Karya Aku. Nah, itu bincang-bincang kita hari ini ya Pak Win ya. Mungkin ada tambahan yang Pak Win sampaikan? Sebelum saya tutup ya, teman-teman, dulur-dulur semua, saya mengilustrasikan bahwa ada 4 orang memotret kuda dari berbagai arah. Kira-kira hasil potretnya sama nggak? Kalau dari berbeda arah, berbeda orang, berbeda Pak. Berbeda ya, tapi yang dipotret hasilnya kan tetap bagian dari kuda kan. Nggak mungkin dong. Oh iya, nggak mungkin. Oke. Kemudian dipotret lagi dengan cara ada yang dekat, ada yang dari jarak jauh. Hasilnya sama nggak? Ini jelas berbeda. Iya, makanya dengan berbagai arah ada yang namanya sudut pandang dalam keilmuan itu. Dengan jarak yang berbeda, maka ada istilah jarak pandang. Nah, kemudian dipotret lagi, ganti kamera, misalnya dengan resolusi yang sama, dipotret dengan jarak yang sama, dengan arah yang berbeda, hasilnya sama nggak? Berbeda. Tetap berbeda kan kejernihannya kan ya? Oke, makanya makanya ada istilah resolusi pandang. Sehingga dalam keilmuan itu ada sudut pandang, jarak pandang, dan resolusi pandang. Untuk itu Bu Trias, benar dan salah itu ini hanya versi saja, itu ya, tergantung 3 tadi, dari mana kamu motretnya, dengan resolusi berapa, dengan jarak berapa. Itu obrolan kita sampaikan ini adalah versi menurut kita kan gitu. Sehingga sudut pandang kita berdua, jarak pandang kita berdua, dan resolusi pandang kita berdua terkait dengan kurikulum merdeka atau unjuk gelar di SDN Jembatan 3 ini. Sehingga saya perlu mohon kritikan maupun saran dari berbagai pihak, mungkin bisa melengkapi pengetahuan yang kita obrolkan tadi Bu Trias. Betul sekali Pak Win. Jadi saran dan kritikan itu adalah yang membangun. Dan tentunya ketika memberikan kritikan ada solusinya. Bagaimana sih kita harus bertindak lebih lanjut? Karena kritikan itu adalah membangun untuk menjadi lebih baik. Tetapi diharapkan juga kritikan itu ada solusinya yang ikut sertakan. Seperti itu mungkin Pak Win ya. Iya, itu Bu Trias. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu Trias untuk hari ini. Saya kira saya juga sudah puas sekali Pak Win. Jadi masuk ke kelas 4 tadi lihat hasil karyanya anak-anak, ini keren sekali hasil 5-nya. Kemudian hasil ini kan juga dari kekreatifan mereka. Kemudian rasa penasaran saya terhadap unjuk gelar nantinya tanggal 17 Desember itu bagaimana. Sangatlah sudah terpuaskan. Sudah punya gambaran ya. Itu. Terima kasih Pak Win dan teman-teman sobat Bedari semuanya yang ada di rumah. Saya akhiri cukup di sini dulu perbincangan saya hari ini dengan Pak Win sebagai Ketua Panitia Penyelenggaraan Unjuk Gelar di SDN Jembatan 3 Jombang. Jangan lupa subscribe, like, komen. Jangan lupa di-share dong. Di-share juga agar semuanya tahu bahwa tanggal 17 nanti Jembatan 3 punya gawe. Gawenya Aku dan Pasar Karyaku. Cukup sekian. Saya Bu Trias. Saya Pak Win. Mohon izin undur diri. Kita akhiri. Itu Bu Trias. Kita belum ya. Belum. Jangan lupa ya. Selalu bertari, berbudi, berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.